Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmawati dengan NIM 21222310009, Prodi S1 Ilmu Pemerintahan, Matkul Psikologi Sosial, semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Psikologi Sosial dari dosen Ibu Hani Ari Rashmani, SPD MPD dengan NIDN 0401018013. Berikut beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang ke-9 ada konsep tentang prasangka dan diskriminasi. 10. Konsep konformitas dan obedience. 11. Konsep dan agresi dan bagaimana mengurangi agresi. 12. Konsep prosocial behavior dan altruisme. 13. Konsep tentang ketertarikan atau attentiveness, keintiman, intimasi, cinta, dan persahabatan. 14. Konsep tentang kelompok, proses interaksi di dalamnya, dan pengaruh terhadap perilaku individu. Dan yang terakhir, konsep hubungan kelompok sosial dan hubungan antar kelompok. Materi ke-9 adalah konsep prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Prasangka, penilaian atau pendapat negatif terhadap individu atau kelompok tanpa pengalaman langsung. Stereotip, gambaran umum atau anggapan tentang suatu kelompok yang seringkali tidak akurat. Diskriminasi, perlakuan tidak adil atau berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik mereka. Next, ciri-ciri prasangka. Yang pertama, penilaian negatif tanpa dasar yang jelas terhadap individu atau kelompok. Yang kedua, biasanya berkembang dari pengalaman pribadi, pengaruh kelompok sosial atau media. Yang ketiga, menyebabkan sikap atau perilaku tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Ciri-ciri stereotip. Yang pertama, gambaran umum atau anggapan terhadap suatu kelompok. Yang kedua, tidak selalu mencerminkan kebenaran atau keberagaman individu dalam kelompok tersebut. Yang terakhir, dapat menyebabkan perilaku diskriminatif atau perilaku tidak adil terhadap kelompok tersebut. Ciri-ciri diskriminasi. Yang pertama, perlakuan tidak adil atau berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Yang kedua, dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti pekerjaan, pendidikan, atau layanan publik. Yang terakhir, biasanya didasarkan pada stereotip atau prasangka yang ada terhadap kelompok tertentu. Materi ke-10 ada pengertian konformitas dan obedience. Konformitas adalah kecenderungan seseorang untuk menyesuaikan perilaku dengan norma atau harapan kelompok sosial. Ini mencerminkan tekanan untuk cocok atau sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan sosial. Sedangkan obedience adalah ketaatan seseorang terhadap perintah atau instruksi dari figur otoritas. Bahkan jika bertentangan dengan nilai atau keyakinan sendiri, ini seringkali terjadi karena adanya tekanan dari figur otoritas atau karena kebutuhan untuk menghindari konsekuensi negatif. Contoh konformitas dan obedience. Konformitas contohnya, seseorang mungkin mengikuti tren mode atau gaya hidup yang populer di lingkungannya untuk memenuhi harapan sosial atau untuk merasa diterima. Sedangkan obedience, contoh nyata adalah ketika seseorang mengikuti perintah dari atasan di tempat kerja meskipun tidak setuju dengan keputusan tersebut. Perbedaan. Meskipun konsep konformitas dan kepatuhan seringkali terkait, mereka memiliki perbedaan mendasar. Konformitas lebih menekankan pada kesesuaian dengan norma kelompok, sedangkan kepatuhan lebih menyoroti ketaatan terhadap figur otoritas. Namun, keduanya mencerminkan dinamika sosial yang kuat dalam interaksi manusia di berbagai konteks. Materi ke-11 yaitu konsep agresi. Agresi merujuk pada perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti, merugikan, atau mendominasi orang lain secara fisik, verbal, ataupun emosional. Ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari kekerasan fisik hingga ancaman verbal atau manipulasi emosional. Agresi dipengaruhi oleh faktor individu seperti stres, kemarahan, frustasi, dan gangguan mental, serta faktor lingkungan seperti kekerasan dalam keluarga, paparan terhadap media kekerasan, atau budaya yang menerima kekerasan. Pengurangan agresi memerlukan pendekatan yang mencakup pendidikan emosional, intervensi perilaku, dan pembangunan hubungan sosial yang positif. Cara mengurangi agresi.
agresi, yang pertama pendidikan emosional, mengajarkan keterampilan pengelolaan emosi dan konflik. Yang selanjutnya intervensi perilaku, melibatkan pengenalan konsekuensi atas perilaku agresif. Terakhir, penguatan hubungan positif, membangun ikatan sosial yang sehat dan mendukung. Program anti-bullying di sekolah. Yang pertama, pelatihan bagi siswa dan staf tentang konflik dan resolusi yang damai. Lalu pembentukan tim mediasi untuk menangani konflik antar siswa. Dan terakhir, sanksi yang jelas terhadap perilaku intimidasi, dukungan bagi korban. Materi ke-12 yaitu konsep prososial, behavior, dan altruisme. Prososial behavior merujuk pada tindakan sukarela yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain atau kelompok tanpa mengharapkan imbalan. Ini mencakup perilaku seperti membantu, berbagi, memberi dukungan, dan menunjukkan empati terhadap orang lain. Sedangkan altruisme adalah bentuk ekstrim dari prososial behavior, di mana seseorang bertindak untuk membantu orang lain tanpa memperhatikan keuntungan pribadi atau mengorbankan dirinya sendiri. Tindakan altruistik tidak didasarkan pada imbalan atau keuntungan pribadi, melainkan didorong oleh empati dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Tahap-tahap prososial behavior. Yang pertama, menyadari adanya keadaan darurat atau tahap perhatian. Yang kedua, mengasumsikan memiliki tanggung jawab untuk menolong. Yang terakhir, mengetahui apa yang harus dilakukan. Perbedaan istilah prososial behavior dan altruisme. Istilah menolong erat kaitannya dengan istilah altruisme dan perilaku prososial. Tingkah laku altruis berbeda dengan tingkah laku prososial. Bierhoff 2002 mengatakan bahwa tingkah laku prososial merupakan bagian dari tingkat laku menolong atau helping, dan tingkah laku altruis merupakan bagian dari tingkah laku prososial. Bierhoff membedakan dan mendefinisikan tiap-tiap istilah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menolong. Menolong adalah istilah yang paling luas, termasuk kepada semua bentuk dari hubungan yang membantu. Yang kedua, perilaku prososial mempunyai arti yang lebih dangkal, yaitu sebuah tindakan yang berniat untuk meningkatkan kondisi yang menerima pertolongan. Yang ketiga, ada altruisme. Istilah ini mengacu kepada perilaku prososial yang di dalamnya tidak ada paksaan. Motif dari pemberi pertolongan adalah karena sukarela dan empati. Bierhoff 2002. Berikut contoh prososial behavior: menolong seorang tetangga yang membutuhkan, berpartisipasi dalam kegiatan amal, atau memberikan dukungan emosional kepada teman-teman yang sedang mengalami kesulitan. Contoh altruisme: mengorbankan waktu dan sumber daya untuk membantu korban bencana alam tanpa mengharapkan pengakuan atau imbalan materi. Materi ke-13, pengertiannya ketertarikan, perasaan atau daya tarik terhadap seseorang atau sesuatu yang mempengaruhi emosi dari perilaku seseorang. Keintiman, kedekatan emosional, kepercayaan, dan keterbukaan antar individu dalam hubungan. Cinta, prasangka kuat atau kasih sayang yang melibatkan komponen emosional, kognitif, dan perilaku terhadap seseorang. Yang terakhir, persahabatan, hubungan interpersonal yang didasarkan pada saling pengertian, dukungan, dan kepercayaan. Berikut faktor-faktornya ketertarikan: kepribadian, penampilan, fisik, dan sifat unik. Lanjut, individu, kesamaan, minat, nilai, atau latar belakang. Keintiman, keterbukaan dalam komunikasi dan berbagi perasaan. Pengalaman dan membangun memori bersama. Cinta, kasih sayang dan perhatian. Komunikasi jujur dan terbuka. Terakhir, persahabatan, kepercayaan dan keterbukaan, dukungan emosional dan sosial. Berikut perbedaan dan contohnya. Ketertarikan pada seseorang berdasarkan kepribadian yang menarik atau ketertarikan pada hobi atau aktivitas tertentu. Keintiman,
berbagai perasaan dan pengalaman yang mendalam dengan pasangan atau teman dekat, cinta, kasih sayang dan komitmen yang terjalin dalam hubungan romantis atau keluarga, persahabatan, hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, dukungan dan kebersamaan antar teman-teman dalam lingkungan sosial atau kelompok tertentu. Lanjut ke materi 14, yaitu konsep kelompok dan proses interaksi sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok sosial bertujuan mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang sama serta memiliki kesadaran tentang hubungan yang terjalin di antara mereka. Secara sosiologis, kelompok adalah setiap kumpulan manusia dengan pola interaksi terorganisasi dan terjadi secara berulang-ulang. Hakikat keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jarak fisik, melainkan kesadaran untuk berinteraksi. Pengaruh terhadap kelompok individu. Yang pertama, kelompok dapat memengaruhi perilaku individu melalui proses seperti sosialisasi, pembentukan identitas, dan tekanan kelompok. Lalu, sosialisasi adalah proses di mana individu belajar norma, nilai, dan perilaku yang diterima dalam kelompok. Pembentukan identitas melibatkan pengakuan individu terhadap peran dan posisi mereka dalam kelompok. Tekanan kelompok dapat mendorong individu untuk mengikuti norma dan ekspektasi kelompok meskipun bertentangan dengan keyakinan atau nilai pribadi mereka. Lanjut, bentuk interaksi sosial asosiatif positif dan interaksi sosial disosiatif negatif. Bentuk positif: kerjasama, akomodasi, toleransi, dan simpati. Sedangkan disosiatif: persiapan, kontravensi, dan pertentangan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dan ciri-ciri interaksi sosial. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dan ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. B. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, perilaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya dimensi waktu atau masa lampau, masa kini, dan masa mendatang yang menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Materi terakhir yaitu pengertian kelompok sosial dan hubungan antar kelompok. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersamaan dan menjalin saling ketergantungan dengan sadar dan tolong-menolong. Selanjutnya, faktor-faktor dalam hubungan antar kelompok. Yang pertama, identitas kelompok. Identitas yang kuat dalam kelompok dapat memperkuat perbedaan antar kelompok dan mempengaruhi interaksi. Selanjutnya, persaingan sumber daya. Persaingan untuk sumber daya seperti pekerjaan, status, atau kekuasaan dapat memicu konflik antar kelompok. Terakhir, komunikasi dan kontak. Kontak antar kelompok secara langsung dapat mengurangi stereotip dan prasangka serta meningkatkan pemahaman dan kerjasama. Dinamika konflik dan kerjasama. Yang pertama, konflik antar kelompok. Konflik dapat muncul karena persaingan, perbedaan nilai, atau ketidaksejahteraan dalam distribusi sumber daya. Selanjutnya, kerjasama antar kelompok. Kerjasama bisa terjadi dalam konteks proyek bersama, perjuangan bersama untuk tujuan tertentu, atau integrasi sosial yang lebih luas. Dampak terhadap masyarakat. Dampak positif. Kerjasama antar kelompok dapat meningkatkan pemahaman lintas budaya, toleransi, dan inklusi sosial dalam masyarakat. Dampak negatifnya, konflik antar kelompok dapat menyebabkan ketentangan, diskriminasi, atau bahkan kekerasan antar kelompok. Berikut kesimpulan dari seluruh materi di atas.
Interaksi sosial adalah inti dari hubungan manusia dan masyarakat. Melalui komunikasi, individu dan kelompok saling berinteraksi, membentuk norma, nilai, dan dinamika yang membentuk struktur sosial. Kelompok merupakan entitas sosial yang memiliki struktur, norma, dan tujuan persamaan. Proses interaksi di dalam kelompok dapat mempengaruhi perilaku individu, sementara faktor seperti kepemimpinan, norma, dan komunikasi memainkan peran kunci dalam dinamika kelompok. Lanjut, pengaruh sosial individu dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya melalui proses seperti konformitas, kepatuhan, dan identitas sosial. Konsep seperti ketertarikan, keintiman, cinta, dan persahabatan mencerminkan hubungan yang kompleks antara individu dan lingkungan sosialnya. Hubungan antar kelompok sosial dapat menciptakan dinamika konflik atau kerjasama dalam masyarakat, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar kelompok, serta upaya untuk mempromosikan toleransi, inklusi, dan kerjasama antar kelompok. Sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Kesimpulannya, pemahaman tentang interaksi sosial, dinamika kelompok, pengaruh sosial, dan hubungan antar kelompok adalah kunci untuk memahami perilaku manusia dalam masyarakat. Dengan pemahaman ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi UAS Psikologi Sosial saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.